Oke, kita mulai ya, teman-teman. Ini berapa orang yang hadir? Sudah 24 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Dan Pak, Oke, baik. Eh, Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan. Ini kuliah perdana kita ya di psikologi forensik online gitu ya. Semoga ini tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam belajar, walaupun memang pandemi sudah berakhir, tetapi memang karena waktu juga ya, dan tidak bisa disatukan karena ini memang mata kuliah rumpun, kelas rumpun, sehingga ada jadwal masing-masing yang sangat sulit sekali untuk ditemukan, sehingga kuliah malam. Dan saya masih belum dapat info ya, kuliah malam ini boleh apa enggak secara luring gitu ya. Enak, saya mau tanya lupa-lupa saja gitu. Baik, langsung saja, ini 24 ya, sudah enggak apa-apa, kita langsung mulai. Saya mohon partisipasinya teman-teman untuk aktif. Intinya nanti ketika saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan, mohon teman-teman merespon. Ketika tidak merespon ya saya anggap tidak mengikuti perkuliahan, begitu saja. Baik, di psikolog forensik, di pertemuan pertama ini tentunya Anda juga akan berpikir apa sih psikologi forensik itu kan gitu. Mungkin teman-teman sudah punya gambaran-gambaran sedikit. Nah, saya pengen tahu nih, ya, coba sebelum saya beri materi gitu ya, kira-kira apa sih psikologi forensik itu? Ada yang mau berpendapat? Siapa ya? Kalau nggak ada saya tunjuk ini. Punya, pernah melihat, pernah baca, pernah denger gitu. Apa sih psikologi forensik itu? Shirley 180. ya Pak, Menurutmu apa psikologi forensik itu? mungkin kayak membantu sistem dalam membantu sistem peradilan pidana dan membawa kebenaran dan keadilan dalam kasus-kasus kriminal. Dan itu kayak menurut setahu saya Hmm? bekerjasama dengan kayak polisi gitu Pak, Hmm. sama tim-tim forensik yang lain, dokter-dokter juga. Oke, oke. Artinya kita bagian dari hukum, itu aja yang tahu ya. Jadi sistem di Ya Pak. peradilan salah satunya kita dilibatkan, kita itu adalah psikologi forensik ya, psikolog forensik. Jadi perlu dipahami ya forensik nanti. Oh ya, belum saya. Psikologi forensik nanti ada dua. Kalau kita ngomong psikologi, orang di dalam psikologi itu kan sebenarnya ilmuwan psikologi ya. Ilmuwan psikologi itu ya Anda S1, S2, sains gitu ya. Dan psikolog gitu kan, dan profesi psikologi atau psikolog itu berarti ya profesinya gitu. Jadi tidak selalu psikolog forensik sebenarnya, tapi ilmuwan psikologi pun juga bisa gitu, yang berkecimpung di dalam hukum gitu kan, yang ikut terlibat di dalam hukum dalam proses peradilan. Oke, itu menurut Charlie. Oke, sebelum saya simpulkan nanti yang lainnya, saya pengen dengar yang lainnya dulu nih. Apa ya? Rizka Patiwi, Iya. Hadir Pak. apa kira-kira kalau menurutmu? Ilmu psikologi yang berhubungan dengan hukum. Oke, simple ya. Ilmu psikologi yang berhubungan dengan hukum, bener gitu ya. Definisi yang singkat, padat, dan eh, to the point gitu. Tapi ilmu psikologi yang mana? Gitu. Ilmu psikologi kan banyak ya. Terus gimana ilmu kita itu yang kita pelajari itu kok bisa masuk di psikologi, bisa masuk di hukum? Di mananya letaknya? Nah, kira-kira gimana?
Pak, izin mau menjawab. Oh, boleh, boleh. Silakan. Eh, Kalau sepemahaman saya, psikologi forensik ini nantinya mempunyai kontribusi untuk ya ini menggali data-data begitu Pak, baik dari korban ataupun pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga eh, datanya dapat digunakan secara objektif begitu Pak. Nah, datanya digunakan untuk apa? Eh, Bisa ketika ada korban kekerasan seksual atau apa seperti itu, datanya ini bisa digunakan untuk di ranah meja hukumnya, meja hijaunya, atau bisa juga ke si korban itu tadi Pak. Bagaimana cara penanganannya yang tepat seperti itu. Oke. Pemahaman saya seperti itu Pak. Oke, baik. Iya. Jadi ada dua ranahnya. Yang pertama adalah kita memberikan pendampingan. Benar ya? Kalau kita memberikan pendampingan berarti kan ranahnya ke intervensi. Ya, artinya kita memberikan intervensi kepada pelaku maupun korban sebenarnya. Pelaku pun juga mungkin saja gitu ya. Misalnya mempersiapkan pelaku dalam menghadapi masa tahanan, misalnya ini kan mungkin aja gitu kan. Jadi itu intervensi. Nah, yang kedua yaitu asesmen gitu kan. Simpelnya mengumpulkan informasi itu kan asesmen sederhananya. Ya kan? Nah, mengumpulkan informasi itu untuk apa? Itu yang belum benar. Nah, tadi belum benar. Kalau yang tadi intervensi tadi, jadi mengumpulkan informasi itu tidak selalu untuk intervensi. Nah, walaupun benar ya, mengumpulkan informasi untuk intervensi itu benar karena tahapan intervensi pasti ada informasi dulu. Tetapi pada kasus forensik ini tidak. Yang mengumpulkan informasi tidak selalu untuk intervensi, tapi ada yang lain yang lebih penting. Apa itu? Izin menjawab Pak. Iya, silakan Sherly. Mungkin untuk ini menjelaskan latar belakang dari suatu kejahatan dan menemukan pelaku kejahatan. Oke, tujuannya untuk apa itu? Menggambarkan profil pelakunya atau korbannya, pelakunya atau apa gitu? Tujuannya untuk apa semua itu? Mungkin untuk menemukan titik terang dari di pengadilan gitu Pak. Titik terang apa? Titik terang dari masalah yang sedang Oke, menjadi titik terang masalah yang sedang terjadi. Pelakunya siapa yang ini gitu-gitu ya? Iya. Oke. Baik, saya rasa cukup ya, sudah mulai mengarah. Jadi kesimpulannya sebenarnya psikologi forensik itu dua tadi ya, sebuah mengumpulkan informasi. Sebenarnya yang paling sederhana, yang paling gampang, kita itu menjadi saksi ahli dalam rangka untuk membantu dalam menegakkan bukti. Itu yang pertama. Nah, jadi bukti di dalam ada bukti menggunakan saksi ahli itu bisa gitu. Tetapi hanya bagian kecil, ingat, bagian kecil bukan yang utama. Jadi nggak mungkin orang itu dipidana gara-gara hanya satu keterangan jadi saksi ahli saja. Itu tidak mungkin. Jadi saksi ahli itu bagian kecil saja dari sebuah kasus di persidangan. Makanya tadi ada yang mengatakan sistem. Nah, kalau kita ngomong sistem kan kita bekerja sama kan, ada dokter, ada pihak hukum, pengacara, ada macam-macam lah. Semuanya itu dikumpulkan menjadi satu untuk menjadi sebuah bukti yang kuat sehingga kita bisa menjerat si pelaku. Satu sisi itu. Yang kedua adalah kita memberikan pendampingan seputar terkait dengan kasus-kasus forensik yang terjadi, kasus-kasus hukum yang terjadi. Karena nggak semua orang itu siap ketika berada di peradilan. Ya cemas lah, demam panggung atau macam-macam itu kan. Ya namanya orang ya, kita nggak pernah berkasus hukum, tiba-tiba berkasus hukum pastilah gitu ya, pasti akan mengalami masa-masa yang sangat down itu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah, apa sih psikologi forensik itu gitu ya? Oke, sudah bergerak ya? Ya Pak. Oke, kurang lebih seperti itu ya gambaran awalnya, pemanasannya. Dan ini saya sedikit
sedikit cerita dulu, sedikit menjelaskan tentang sejarah psikologi forensik biar kalian tahu ya, oh forensik itu tidak tiba-tiba ya, oh forensik itu tidak di Indonesia saja, tapi forensik itu sudah mendunia gitu ya. Dan sebenarnya sudah cukup lama gitu ya psikologi forensik itu berkembang. Tapi di Indonesia memang baru-baru ini saja, nanti saya jelaskan terkait dengan itu mengapa di Indonesia baru-baru ini berkembang. Nah, kalau kita lihat sejarah ini kan sudah dari zaman dulu, bahkan mulai dari Bine pun sebenarnya sudah mulai itu ada kasus-kasus hukum ya. Yang namanya hukum kan tentunya ya sejak zaman dulu ya, apalagi zaman dulu kan peradilan militer atau peperangan atau perang dunia 1, 2 dan seterusnya itu kan ya pasti semuanya ranah hukum kan. Ya kalau Anda suka melihat sejarah-sejarah masa lalu atau sejarah-sejarah dunia pasti ada kan kasus-kasus hukum atau bahkan film-film ya, film-film itu kan ada ya, film-film kisah nyata yang terkasus hukum yang sampai detik ini tidak terpecahkan dan seterusnya kan banyak itu. Atau untuk mengenang siapa karena memang kegiahannya dalam menegakkan kasus hukum yang terjadi pada tahun itu gitu. Nah, semua itu kan sebenarnya psikologi forensik sudah berkembang gitu ya. Nah, mulai dari hakim ini, Harry Paxton ini, ada Kettle, Binet, Albrecht dan seterusnya. Dan nah, yang perlu Anda ketahui adalah bapak psikologi forensik ini gitu ya. Jadi Anda harus tahu gitu ya. Ternyata mungkin kenapa dikatakan bapak ini karena mungkin bisa jadi satu-satunya bisa jadi ya pada akhirnya mampu membawa ilmu psikologi ke ranah hukum, bisa jadi. Kalau sebelum-sebelumnya tadi mungkin belum secara spesifik ya, belum secara spesifik bagaimana peran ilmu psikologi itu dalam hukum. Jadi ini menjadi poin penting. Jadi awal tonggak psikologi forensik itu ya bisa jadi 1908 ini gitu ya. Kalau dikatakan psikologi forensik mulai kapan ya bisa jadi 1908 ini karena memang pertama kalinya ilmu kita dilibatkan dalam sistem hukum, hukum gitu ya. Jangan tanya di Indonesia mulai kapan. Nah, ini Indonesia mulai kapan tentunya kita lihat case-case saja yang terjadi. Terus juga ada Wundt, terus William Marston dan seterusnya, nanti bisa Anda baca sendiri ya di buku-buku psikologi forensik, sejarah psikologi forensik itu banyak. Nah, ini salah satu contoh kasus-kasus penting gitu ya. Nah, yang saya ceritakan tadi mungkin ada beberapa kasus ini yang mungkin bisa difilmkan atau didokumentasikan gitu ya. Nah, ini saya ambil dari psikologi forensiknya punyanya TEF ini ya. Ini di Amerika ya sepertinya ya. Nah, kalau di Indonesia atau kalau Indonesia sendiri ini gimana gitu ya. Nah, ini kan menarik ya. 2006 sampai 2007 gitu ya. Memang kenapa kok agak terlambat gitu ya dari 1908 ya, mungkin karena ya kesadaran individu terhadap mental health itu juga belum juga begitu diterima di masyarakat. Ini menjadi tantangan kita gitu ya. Tentunya mungkin Anda coba Anda ingat-ingat aja ketika Anda dulu waktu SD aja, misalnya waktu SD mungkin mendengar kata-kata psikolog itu kan jarang gitu kan. Paling mendengar kata-kata psikolog itu kalau ketemu di rumah sakit jiwa atau apa, paling gitulah gitu kan. Tapi coba sekarang gitu kan, saat ini 2023, Anda mendengarkan kata-kata psikolog, saya yakin lebih sering dibandingkan usia Anda waktu SD itu. Kenapa? Karena mungkin ya psikologi sudah mulai diterima di masyarakat gitu ya. Dan tidak hanya di masyarakat saja, bahkan di pemerintahan dan semuanya sudah mulai berkembang. Jadi alhamdulillah lah gitu ya, ilmu kita, profesi kita itu sudah mulai diakui step by step gitu ya, perlahan-lahan, dan banyak ya, tidak hanya di forensik aja, tentunya di macam-macam sudah mulai merangkak diterima. Salah satu contoh yang konkret adalah di rumah sakit gitu, yang jelas-jelas sudah setiap rumah sakit besar di situ pasti ada psikolognya. Dulu kayaknya aneh lah kalau di psikolog ya adanya di rumah sakit jiwa atau mungkin biro saja gitu ya. Tapi sekarang rumah sakit bahkan puskesmas mungkin tipe yang bagus atau akreditasinya bagus, dia sudah ada psikolognya. Bahkan yang keren adalah di Yogyakarta semua puskesmas itu sudah ada psikolognya di bawah naungan
psikologi UGM kalau nggak salah. Ini mimpi saya juga bisa membawa konsep itu di Malang gitu ya, walaupun memang nggak mudah. Bagaimana menjamin bahwa setiap puskesmas itu ada psikolognya misalnya. Itu keren sekali karena orang dikatakan sehat itu tidak hanya fisik saja, mental itu juga penting gitu. Nah, kembali lagi ke peran psikologi forensik, ya mungkin seperti itu ya sejarah teman-teman mungkin kenapa alasannya kenapa sih kok aneh sih Pak kok baru 2006 misalnya, atau mungkin baru akhir-akhir ini aja. Toh juga akhir-akhir ini juga tidak ya mungkin Anda sudah sering ya mendengar ada kasus-kasus besar gitu ya, itu pasti ada dihadirkan saksi ahli psikolog forensik atau korban mendapatkan pendampingan dari psikolog forensik. Ini ya mungkin Anda sudah sering kan dengar kata-kata itu akhir-akhir ini ya, karena memang awal mulanya 2006 itu dan diasosiasi oleh Prof Yusti ini ya dari Ubaya. Memang ada penggeliatnya, ada yang concern, ada yang penggeraknya kan gitu, sehingga pada akhirnya ya pelan-pelan psikologi forensik mulai diakui, mulai dibutuhkan, mulai dikenal masyarakat, hukum, polisian, sehingga peran kita itu menjadi sangat menarik. Nah, perkembangannya adalah awal mulanya psikologi forensik itu mulai ada di mata kuliah beberapa perguruan tinggi di Fakultas Psikologi. Alhamdulillah ini kalau saya ngajar psikologi forensik mulai dari yang pertama kali muncul itu kurang lebih sudah berapa semester yang lalu ya. Memang di fakultas kita juga tergolong agak, kalau dibandingkan 2006 ini juga jauh ya, karena bisa jadi 2019an ya kalau nggak salah ya, 19, tapi sebelum Covid pas gitu seingat saya. Itu saya pernah mengajar psikologi forensik. Terus ada kasus-kasus yang tadi kan kasus di luar negeri, di Indonesia pun juga kasus-kasus yang viral pada saat itu gitu ya. Contoh adalah kasus Sumanto. Saya nggak tahu kalian tahu nggak ya kasus Sumanto ini, kan kalian udah lahir belum gitu ya. Kalau saya tahu gitu ya. Anda tahu nggak kasus Sumanto ini? Ingat nggak tahu? Tahu, Pak. Ingat Pak yang Ingat ya? Hannibal. Kelas berapa? Kelas berapa kalian? SD enggak? Masih SD, Pak. SD ya, benar. Masih SD ya, minimal mendengar aja lah gitu ya. Kasus Sumanto, kasus Rian, dan yang terakhir mungkin sianida ini, dan sekarang baru diungkap lagi ya. Sianida ini padahal sudah tenggelam lama tapi ini diungkap lagi gitu ya. Nah, kalau kalian pengen tahu misalnya ya psikologi forensik lebih gitu, coba lihat aja kasus sianida, psikologi forensik kasus sianida gitu aja di YouTube gitu ya. Nanti kan pasti banyak itu saksi-saksi ahli, banyak profesor yang diundang, banyak tokoh-tokoh psikologi forensik yang berperan di situ ya. Itulah perannya psikologi forensik, salah satunya, jangan hanya itu saja tetapi salah satunya. Dan kalau Anda mau concern ya ini nggak promosi jadi promosi ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau memang mau concern, ini ada di Ubaya juga membuka program psikologi forensik gitu ya. Nah, psikologi forensik kalau kita lihat definisinya ya seperti apa yang sudah Anda sampaikan tadi di awal, bahwa psikologi forensik itu sebuah kebutuhan atau sebuah informasi ya yang bertujuan untuk memfasilitasi sebuah keputusan di dalam persidangan gitu ya. Tugas utama psikologi forensik itu membantu hakim sebenarnya. Membantu hakim dalam menegakkan keadilan, benar atau salah gitu ya. Anda itu menjadi, atau psikologi forensik itu menjadi bagian kecil saja. Jangan hanya psikologi forensik, nggak mungkin data itu hanya dari psikologi forensik saja, tetapi psikologi forensik itu berperan memberikan kontribusi gitu ya di dalam memberikan data terkait dengan kasus kejadian itu kepada hakim secara keilmuan, sesuai dengan keilmuan kita tentunya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Nah, yang perlu kita pelajari adalah terus di mana letaknya ilmu psikologi itu di dalam ranah hukum. Lah itu nanti yang akan menjadi mata kuliah ini. Itu yang akan Anda pelajari selama mata kuliah ini. Ini kan masih pengantar dulu. Terus juga ini di dalamnya ini mungkin ya, di dalamnya ini adalah bagaimana investigasi. Kalau di dalam apa sih isinya gitu ya. Isinya di dalam psikologi forensik itu apa sih? Nah, ini di bawahnya ini. Yang pertama adalah investigasi. Ya, membantu kepolisian di dalam melakukan investigasi.
Ini nanti sebenarnya bisa kita bedah sendiri ya, investigasi secara psikologis gitu ya. Ada satu chapter sendiri sebenarnya. Karena banyak jurnal atau banyak penelitian mengatakan bahwa investigasi yang menggunakan kekerasan itu tidak efektif. Tapi ada juga yang mengatakan efektif. Ini menjadi kontradiksi ya. Yang mengatakan tidak efektif karena itu hak asasi manusia. Manusia kok disiksa gitu ya. Tapi mungkin butuh cepatnya saja kali ya. Karena kalau nggak cepat kan, karena dalam kasus persidangan itu kan butuh cepat, data itu harus cepat gitu ya. Dan ketika terlibat dalam proses hukum di ranah psikologi forensik ini, kalau kita melakukan asesmen itu juga harus cepat gitu ya, nggak boleh bertele-tele, sebentar ya saya butuh waktu 1 bulan untuk investigasi, wah yo sudah cepat, sudah segera sudah lupa nanti hakimnya terkait dengan kasus itu, jadi butuh cepat gitu ya. Nah kadang ya, walaupun ya namanya orang itu kan nggak semua nggak semua dengan disiksa itu bisa mengungkapkan gitu ya. Iya, kalau disiksa dia langsung ngaku. Kalau dia siksa seperti apapun dia tetap nggak ngaku, ya kan nggak bisa. Masa sampai mau mati gitu kan? Kan nggak mungkin gitu kan. Nah, peran psikologi forensik itu di situ salah satunya, melakukan investigasi secara psikologis. Jadi kita humanis banget, kebalikannya yang satunya disiksa kita nggak mungkin kan ikut-ikutan menyiksa gitu. Tetapi kita akan banyak belajar tentang bagaimana psikologi kognitif berperan di situ. Ada yang namanya asesmen kognitif, ada yang namanya wawancara kognitif, dan seterusnya. Itu bisa, kalau belajar itu bisa 1 hari sendiri gitu ya kalau dalam pelatihan forensik. Terus yang kedua adalah memahami, ya tadi sudah disampaikan teman Anda, memahami kondisi psikologis individu. Jadi misalnya kayak kasus Sumanto tadi atau kasus Rian tadi. Kasus Rian mungkin Anda sedikit dengar ya, kalau kasus Rian agak baru. Kasus Rian itu tentang mutilasi gitu ya, didasari atas dasar cemburu gitu. Nah cemburunya itu kepada pasangannya. Nah ini kan menarik gitu ya. Apa yang membuat Rian itu cemburu sebegitu cemburunya, cemburu buta seperti itu. Nah itu bisa digali secara psikologis, bagaimana perkembangan pertumbuhan kehidupannya, bagaimana orang tua membesarkannya, bagaimana riwayat-riwayat konflik yang terjadi, bagaimana masa remajanya, masa anaknya, wah panjang lah ceritanya. Seperti ketika saya menegakkan diagnosis gangguan kan gitu, seorang psikolog menegakkan gangguan psikologi ya seperti itu tadi gitu ya. Sama halnya dengan ini, tetapi dalam rangka bahkan juga bisa diagnosis gitu ya. Salah satu memahami dasar dari problem yang terjadi itu salah satunya adalah juga mendiagnosis. Karena kalau si individu itu didiagnosis mengalami gangguan, maka hukum itu pada akhirnya sebenarnya tidak bisa terjadi, proses hukum itu tidak bisa dilanjutkan. Ada undang-undangnya masalahnya. Nggak mungkin hakim itu memutuskan orang itu bersalah sedangkan orang itu mengalami gangguan jiwa. Tapi kadang ya kadang ya banyak orang yang pura-pura mengalami gangguan jiwa agar terbebas dari hukum kan gitu. Makanya peran psikologi forensik itu salah satunya adalah menegakkan apakah pelaku ini mengalami gangguan psikologi atau bukan, itu salah satunya. Terus juga tadi ya memahami dan yang terakhir adalah treatmentnya, memberikan intervensi. Ya, itu Anda belajar 3 ini aja, tetapi kalau Anda mau menggeluti benar-benar, wah bisa menarik sekali. Setiap chapter, setiap aspek ini panjang gitu ya. Asesmen aja bisa panjang. Bahkan bisa jadi mata kuliah sendiri-sendiri ini gitu ya. Intervensi kriminal ini mungkin di mata kuliahnya yang fokus di sini bisa jadi mata kuliah sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini kalau Anda pengen melihat gitu ya. Jadi ada 2 ya, tadi kan sudah saya katakan. Jadi yang berperan di dalam psikologi forensik itu sebenarnya tidak praktisi saja. Akademisi misalnya saya itu misalnya dosen tulen gitu ya. Dosen tulen itu murni dosen dan tidak praktek gitu ya. Artinya bukan psikolog gitu ya. MSI misalnya, science gitu ya. Lulusan saya. Nah, apakah saya misalnya lulusan sains psikologi bukan mahasiswa profesi,
Apakah bisa berperan di dalam forensik? Bisa gitu ya. Di mana letaknya ya? Riset, melakukan penelitian, melakukan pengembangan keilmuan sesuai dengan psikologi forensik misalnya. Misalnya apa sih yang membuat orang itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan? Diteliti itu ya bisa gitu ya. Simpelnya saja ya, saya punya mimpi belum keturutan itu, mungkin teman-teman kalau siapa tahu mau jadi bimbingan saya, meneliti apa sih, apa ya, misalnya profil kepribadian orang yang senang melanggar hukum dalam konteks kecil aja, melanggar apa lalu lintas saja, wes gak usah tinggi lah gitu. Anda melanggar lalu lintas itu sudah terjerat kasus hukum gitu kan. Anda nggak pakai helm ke kampus itu sebenarnya bisa dikatakan Anda sudah melanggar hukum gitu ya. Makanya disidang gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah melanggar hukum. Nah, itu menarik kalau diteliti. Apa penyebabnya? Secara psikologis gimana? Apa tipe-tipe kepribadian apa yang muncul dan seterusnya. Itu salah satu contoh di bidang akademik, di bidang sains gitu. Nah, terus itu bisa dipecah-pecah ya, ada biological psikologi, ada developmental, ada kognitif, sosial. Nanti kalau sosial lebih ke arahnya macam-macam ya, bagaimana media itu berperan saat ini, karena ada media ya, luar biasa sekali tuh. Media itu bisa menggiring kasus, bisa mempengaruhi hakim juga gitu kan. Wah, nanti kalau saya tidak berpro pada media bisa dihujat seluruh Indonesia saya kan gitu. Misal. Jadi bahaya, media itu juga bahaya gitu ya. Jangan sampai hakim memutuskan perkara tertentu hanya gara-gara yang sedang yang sedang viral, yang sedang ini, seolah-olah media itu diarahkan menuju ke salah satu yang salah satu pihak saja, dan itu yang bersalah, padahal belum tentu gitu ya di kasus peradilan. Itu menarik sekali. Nah, yang bagian applied, yang bagian profesi itu adalah banyak ini gitu kan, mulai dari rekrutmen, misalnya rekrutmen lembaga hukum di TNI, di Polri dan seterusnya, itu kita sangat berperan di situ. Terus investigasi psikologi tadi sudah saya jelaskan, ada profiling profiling individu gitu ya, profiling kasus, criminal profiling namanya, ada geography profiling, misalnya ada orang tuh melakukan kejahatan karena letaknya yang sangat strategis gitu ya. Misalnya apa ya? Jadi secara lingkungan itu sangat nyaman sekali di tempat itu digunakan untuk melakukan tindak kejahatan misalnya gitu. Nah, itu geographical profiling gitu ya. Misalnya dekat dengan bandara atau dekat dengan apa kalau ada apa-apa cepat lari, cepat apa misalnya. Nah, itulah geographical profiling. Sampai sedetail itu gitu. Terus ada clinical psychology. Nah, ini bidang klinis ya. Makanya psikologi forensik ini dekat dengan psikologi klinis. Makanya yang ngajar di psikologi forensik kita biasanya orang-orang psikolog klinis. Salah satunya saya gitu. Saya senang saja sih mempelajari kriminal seperti ini, dan beberapa kali saya juga sempat diminta untuk kepolisian untuk membantu menangani korban, atau juga diminta untuk melakukan asesmen ahli, atau asesmen yang terakhir kemarin adalah asesmen menyatakan orang ini gangguan atau tidak ya, semacam itulah. Terus prison psychology itu lebih ke intervensinya tadi. Ya, ini ya sepertinya sudah saya jelaskan semua tadi. Ini ranahnya psikologi forensik yang bidang applied dan bidang akademik, yang ilmuwan dan praktisi di psikologi. Nah, apa sih psikologi forensik? Tadi kan sederhananya, kalau ini sebenarnya gabungan antara psikologi forensik, hukum, kriminolog dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami. Nah, ilmu kajian praktik, penerapan ilmu alam, fisik, isu-isu sosial, hukum dan seterusnya. Sepertinya sudah saya jelaskan semua ya, integrasi psikologi terapan dan eksperimen dengan penelitian psikologi forensik. Jadi seorang psikolog gitu ya, ketika mau mengatakan statement tertentu di dalam sebuah kasus hukum, tentunya kan pasti ada dasarnya. Kan Anda harus bisa membedakan mana itu opini, mana itu argumentasi.
Kalau opini kan hanya berpendapat saja, opini saja kan, ya terserah lah gitu opini, nggak ada dasarnya. Tapi kalau argumentasi itu pasti ada sumbernya. Nah, kalau sudah sumbernya jelas, sumbernya dipercaya, maka ya orang akan percaya pada omongan kita. Misalnya sebagai contoh, kalau anak itu dibesarkan dibesarkan dengan penuh kekerasan, maka anak itu akan terjerat pada kasus hukum akan lebih mudah, misalnya dia mengalami trauma misalnya. Nah, statement saya ini opini atau argumen kan gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Kalau argumen berarti harus ada penelitian-penelitian, harus ada teori-teori yang mengatakan bahwa dampak dari kekerasan fisik itu akan menjadi ABCDE tadi sesuai dengan statement saya. Itu yang harus penting gitu ya, ketika kita belajar psikologi forensik. Nggak boleh kita ngomong seenaknya sendiri, pendapat saya, tapi tanpa ada data yang kuat, tanpa ada evidence base yang kuat. Itulah peran psikologi forensik. Jadi secara keseluruhan gitu ya. Makanya kalau di ranah HIMSI gitu ya, psikologi forensik itu sudah bisa dikatakan spesialis gitu ya, tidak psikolog umum lagi tapi sudah spesialis. Bahkan bisa jadi kalau pada kasus-kasus tertentu, misalnya saya pakar psikologi forensik anak gitu ya, misalnya hanya anak saja pakarnya, berarti saya sudah subspesialis gitu ya. Ini just info aja biar teman-teman gak kaget nanti ketika setelah lulus ada spesialis, ada subspesialis, apa sih itu gitu kan. Nah, saya sekaligus promosi ini ya, promosi tentang profesi kita sendiri. Ini ya, bagaimana peran psikologi dan hukum, mungkin kita bisa diskus saja terkait dengan ini, irisan-irisannya di mana gitu ya. Jadi kalau kita belajar psikologi, tapi kita tidak menutup kemungkinan kita juga harus belajar hukum, karena kita harus tahu di dalam proses peradilan itu gimana sih, misalnya bukti, barang bukti itu bisa dikatakan sah di dalam peradilan itu ada berapa sih, atau gimana sih kan gitu. Orang bisa dijerat hukum itu ketika ada bukti berapa misalnya. Nah, itu kita harus tahu undang-undangnya gitu. Makanya kita juga akan banyak belajar hukum juga sebenarnya. Kalau kita belajar forensik, mau nggak mau sebenarnya ada 1 chapter atau 2 chapter dalam mata kuliah kita pure belajar hukum gitu ya. Bahkan sebenarnya yang keren lagi, yang ngajar adalah yang ngajar adalah orang hukum gitu ya. Karena biar sesuai, nggak sesuai dengan, kalau saya kan ya masih meraba-raba, tapi kalau orang hukum kan sudah hafal tuh pasal-pasal ini dan seterusnya, itu kan sudah hafal. Biasanya di mata kuliah reguler itu biasanya sesekali kita undangkan psikolog hukum. Terus bidang kajian psikologi hukum, nah ini yang menjadi harus Anda pahami ya, nanti keluar di UTS gitu ya. Apa bedanya psikologi in law, ada bedanya psikologi and law, dan apa bedanya psikologi of law. Ini sangat penting sekali. Jadi irisan-irisannya itu sangat penting, jangan sampai ini kebalik gitu ya. Jadi kalau psikologi in law, jadi psikologi berperan di dalam hukum, jadi bentuknya aplikasi. Nah, seperti psikolog dinam jadi saksi ahli, ini psikologi in law. Tapi kalau psikologi and law artinya dua-duanya itu menjadi bidang yang menjadi riset, bekerja sama. Saya bekerja sama dengan orang hukum untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hakim dalam misalnya faktor-faktor psikologis apa yang berperan di dalam mempengaruhi keputusan hakim misalnya. Nah, itu penelitian hukum dan psikologi itu sangat berperan, itu bisa kolaborasi gitu. Contoh itu psikologi and law. Kalau psikologi of law berarti hubungan dan psikologi itu sebagai penentu perilaku gitu ya. Lebih abstrak lagi. Oke, semoga ini bisa membedakan ya, ini tahapan-tahapan. Ini bidangnya masing-masing ini. Atau ini bisa jadi menjadi ini tadi ya, menjadi yang praktisi dan yang sains tadi. Kalau psikologi in law mungkin karena
kita di dalam hukum itu ada peran-peran psikologi, maka lebih banyak diambil ke peran psikolognya. Kalau psikologi and law bisa jadi lebih ke arah keilmuannya, yang senang neliti, yang senang research, yang eksperimen dan seterusnya. Sedangkan psikologi of law-nya mungkin ini kolaborasi bisa jadi. Oke, peran psikologi dalam hukum sepertinya sudah banyak yang saya ceritakan tadi ya. Saya ceritakan kepastian hukum, menegakkan penyidikan, investigasi dan seterusnya tadi ya. Ini tadi sudah saya ceritakan semua ya. Satunya adalah berperan. Yang terakhir kemarin saya melakukan ini agak ngeri ya, melakukan asesmen pada mantan narapidana teroris gitu. Nah, saya diminta untuk melakukan asesmen beberapa, ini menarik sekali gitu ya. Saya gali, wah luar biasa sekali pengalaman saya pada saat itu gitu. Sama dengan ini, melakukan peran-peran asesmen terkait dengan kasus-kasus tertentu gitu. Dan peran psikolognya dalam konteks hukum adalah sebagai penasihat. Penasihat itu artinya penasihatnya bisa jadi pengacara, penasihatnya korban, korban gitu ya, atau juga penasihatnya hakim. Bukan penasihat ya, lebih kita memberikan informasi-informasi, memberikan arahan-arahan, tetapi tetap yang memutuskan adalah hakim. Jadi nggak boleh kita yang benar tuh gini, nggak boleh ya. Menurut kami, menurut keilmuan kami seperti ini. Silahkan hakim mau mempertimbangkan itu, monggo kan gitu. Kita nggak boleh marah-marah. Pertimbangan kita nggak digunakan gitu ya, kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh protes, karena tetap hakimlah yang berkuasa di dalam proses peradilan ini. Dan apa sih kerjanya tadi ya, sudah ya, pemeriksaan, mengungkap motif perilaku ya, penting tadi yang belum saya singgung. Jadi ya tadi ketika mendalami profil individu atau mendalami individu secara mendalam, itu pada akhirnya kita mengetahui motif pelakunya. Kenapa ya? Misalnya kalau Anda sering mendengarkan yang barusan saja itu kemarin apa ya? Suami membunuh istrinya kalau kata di Malang itu. Nah, karena kasus apa gitu ya. Oh, ternyata ujung-ujungnya motifnya adalah harta gitu kan. Karena perebutan harta atau gimana. Si suami itu pengen menguasai harta istrinya gitu. Nah, itu kan motif gitu kan. Motif. Jadi membunuh itu tidak selalu semata-mata karena membunuh, tapi ada motif di balik itu kan gitu. Dan seterusnya ya. Memberikan masukan dalam proses pendidikan tadi sudah saya ceritakan. Dan ada satu lagi yang namanya autopsi psikologi. Nah, ini mungkin baru dengar ini ya, autopsi psikologi. Ini menarik sekali autopsi psikologi ini. Kalau Anda pernah lihat film-film terkait dengan ini ya, terkait dengan forensik gitu ya, terkait dengan pembunuhan, kan ada tuh, ini penjahat ini datangnya dari sini, terus ini dari sini, oh ini orangnya berada di sini, terus dia melakukan ini, nah gitu kan ada prosesnya. Selain itu juga autopsi psikologi, kenapa kok memarnya di sini gitu kan, ya karena dia posisi sedang duduk sehingga dia melakukan pukul tuh, ketika mukul ya pasti di sini kan, nggak mungkin pukul ke bawah. Itu kan ilmu perilaku ya, apa kebiasaan manusia itu melakukan sesuatu hal itu direkayasa di situ. Itu namanya autopsi. Nanti bisa panjang ya kalau kita belajar ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, pengantar dulu biar nggak banyak malah hilang semua nanti. Intinya di sini ini sebenarnya ya, bahwa apa sih psikologi forensik, tugasnya apa ya, ini tadi sebenarnya kerjaan apa sih ya, kurang lebih inilah gambaran dari psikologi forensik yang akan Anda pelajari ya. Minimal Anda pada kuliah ini Anda mengetahui gitu ya, oh psikologi forensik itu seperti, tidak semata-mata hanya membantu hukum, membantunya dalam hal apa. Nah, ini kan lebih detail lagi jadi. Baik, mungkin kita lebih banyak diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup penjelasan saya. Silakan. Ada nggak? Waduh, ini didengarkan nggak ya saya ini? Jangan-jangan ditinggal tidur ini. Benar, Pak. Oh, didengarkan. Alhamdulillah ada orangnya ya. Dengar, Pak.
Ya, ada yang mau tanyakan? Atau yang perlu didiskusikan gitu ya? Oke, ada yang bertanya ya? Ada yang bertanya, sebentar. Ada yang bertanya. Batasannya, batasannya adalah di bidang keilmuan kita kalau menurut saya ya. Psikologi forensik nggak perlulah nggak perlulah berdebat masalah apa namanya pasal misalnya, nggak nyambung kan. Berdebat masalah pasal-pasal dalam hukum enggak nyambung. Ya, psikologi forensik ya fokusnya adalah ya sesuai dengan bidangnya itu, melakukan asesmen, melakukan investigasi, ya investigasi menurut sudut pandang psikologi. Kita nggak perlu melakukan investigasi siapa yang melatar belakangimu, yang menyuruhmu, apa yang ini pada kasus ini kaitannya dengan kasus siapa, tidak perlu. Kita fokus pada kondisi psikologis individu itu, motif dan seterusnya. Jadi kalau ngomong batasan, selama yang Anda lakukan itu masih dalam kaidah-kaidah psikologi, keilmuan, sesuai dengan keilmuan psikologi dan sesuai dengan apa yang mau Anda sampaikan, nah itu masih sesuai koridornya. Misalnya ya sebagai itu apa namanya investigasi. Kalau investigasinya kepolisian itu kan intinya itu kan menegakkan memberikan penjelasan bahwa si individu itu harus mengakui kejadian-kejadian yang harus mengakui bahwa dia yang melakukan, kan gitu. Ya kalau kita kan tidak semata-mata hanya itu. Gitu. Kalau melakukan investigasi, kita kan lebih mendalam lagi. Apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Misalnya, oke, kamu sedang emosional ya, iya sedang emosional. Apa yang membuatmu emosi? Nah, kan gitu. Ranahnya ke sana. Sehingga ketika kita melakukan investigasi pun juga akan berbeda dengan pihak-pihak kepolisian, pihak apa namanya ya, investigator dari kepolisian itu gitu ya. Tim investigasinya dari kepolisian atau dari tim apa polisian itu pasti akan berbeda gitu ya dengan kita. Oke. Terus itu ya, terus berikutnya tanggapan Bapak mengenai psikologi tentang hukuman Fendi Sambo. Wah, ini jadi politik ngomongnya ini ya, nggak bisa berkata apa-apa saya gitu kan. Ya tapi tidak apa-apa deh gitu ya. Nggak bisa jawab ini saya. Ya nanti kita berdiskusi tentang ini, tentang kalau dari sudut pandang psikologinya saja itu menarik. Tapi saya kan juga nggak punya data banyak. Saya juga nggak nangani kasus, saya juga nggak terlibat. Makanya ya saya juga nggak bisa berbicara gitu ya. Kecuali nanti di dalam ini ya, di dalam studi kasus saja. Nanti studi kasus boleh deh, siapa ini Samsul Ma'arif ini nanti kalau pas kita studi kasus ngambil data-data apa ya, primer sekunder gitu ya, terkait dengan kasus Sambo. Jadi mengumpulkan data-data dari internet, dari YouTube, dari apa, dikumpulkan semua, terus baru kita analisis menurut sudut pandang psikologi. Nah kalau gitu baru bisa bicara saya gitu. Tapi kalau nggak ada data ya kan ya nggak bisa gitu. Oke. Kalau apalagi datanya hanya dari berita-berita sosial media dan seterusnya, wah bahaya, hati-hati gitu ya. Hati-hati. Saya pernah ke satu memberikan statement salah kok gitu ya. Gara-gara ya kan saya terjebak wartawan mengatakan ini menurut Bapak pandangannya gimana gitu ya. Ya ini terkait dengan Fendi Sambo yang dulu pertama kali istrinya muncul itu ya. Istrinya atau siapa gitu ya. Ternyata kan bukan istrinya itu kan gitu kan. Waduh, saya udah terlanjur komentar, ternyata salah gitu kan. Ya itu malu saya itu. Jadi dari situ saya belajar bahwa sosial media itu tidak bisa kita yakini 100% benar gitu ya. Bahaya gitu. Bahaya sekali. Ya. Ada tanggapan Mas Samsul? Oke, tidak ada ya. Oh iya Pak, kalau di persidangan kan ada pengacara dari Pak korban dan pelaku. Nah itu nanti peran psikolog forensik saksi ahli itu sebatas kepada pelaku saja atau korban saja? Nah ini menarik nih pertanyaannya. Jadi
Oh, teleponnya Samsul tapi ke telepon saya. Oke, di apa? Bentar. Samsul, matiin Samsul. Iya Pak, saya pernah dapat ini Pak, dapat Oh, iya. konten gitu. Kalau tidak salah Pak Mahfud MD itu yang bicara seperti ini Pak. Apabila hukuman itu lebih berat daripada perlakuan kan sanksi berat, apabila hukuman itu setara dengan perlakuan yang dia terapkan itu sama dengan balas dendam, dan apabila hukuman itu lebih ringan daripada tindakan yang dia lakukan itu merupakan efek jerat. Itu bagaimana menurut Bapak terkait dengan pandangan psikologisnya Pak? Sebenarnya gini ya, kadang kalau kita melihat di ranah hukum gitu ya, semua itu sudah ada prosedurnya kalau menurut saya ya. Misalnya, mohon maaf, saya tidak terus membela salah satu. Misalnya, nggak usah nyebut nama lah biar netral. Misalnya ada seseorang gitu ya, seorang yang melakukan kejahatan. Kita melihatnya itu kan, wah, misalnya wis ada orang yang membunuh, wis gitu aja. Terus setelah prosesnya lama, setelah ini, terus pada akhirnya orang itu tuh diberikan keringanan, gitu. Kita kan seolah-olah kalau orang awam melihat kan, wah kok enak sekali kan gitu ya. Tapi sebenarnya ketika ada proses keringanan-keringanan itu sebenarnya juga pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu pada kasus itu. Contoh, nah ini peran psikologi forensik ini berperan sebenarnya. Nah ini kalau peran psikologi forensik itu mampu ke arah sana, wah saya seperti Hotman Paris nanti jadinya. Ya, bercanda ya. Jadi karena pasti akan dicari kan, karena saya akan menjadi orang yang terkenal gitu ya, psikologi forensik UMM yang terkenal. Ini agak waham kebesaran ini. Jadi orang yang terkenal yang mampu meringankan hukuman. Itu Pak Diatman itu loh. Kalau dia lagi bersidang, lagi memberikan saksi ahli di persidangan itu mampu meringankan hukuman kepada mampu memberikan data-data sehingga hakim itu bisa meringankan. Misalnya ya, contoh ketika membunuh itu karena memang benar-benar pure dia itu emosi. Saya membunuh itu dalam kondisi sangat labil sekali, misalnya. Dan saya nggak sengaja sebenarnya membunuh itu, nggak sengaja. Saya nggak ada terbesit keinginan untuk membunuh itu, nggak ada. Tapi karena memang pada saat itu emosi, saya juga punya masalah yang sudah diceritakan panjang lebar, sehingga itulah terjadi. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau memang datanya kayak gitu ya, benar-benar pure ya, tidak mengarang dan benar-benar kita berani menjamin. Dan kita ketika berbicara di pengadilan itu kita disumpah loh ya, disumpah Quran loh ya, kayak pengacara kayak yang lain. Jadi nggak boleh ngarang gitu ya. Ngarang urusannya dengan Tuhan gitu kan. Itu berat ya, berat sekali sebagai saksi ahli, itu berat sekali. Kalau kita ngomong salah, kalau kita ngomong nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu urusannya dengan Tuhan gitu kan. Nah itu kan berat sekali. Nah kalau seperti itu dan hakim itu menerima statement kita, menerima penjelasan kita, Pak, orang ini membunuh sebenarnya dia nggak ada niat membunuh, tapi karena pada saat itu dia memang kondisinya emosional sekali. Ya itulah yang akan meringankan. Jadi gambaran psikologis itulah yang akan meringankan pelaku. Nah, gitu ya Samsul ya. Jadi tidak bisa kita pukul mentah-mentah, kita generalisasi, itu tidak bisa. Nah sebenarnya semuanya itu pasti sudah ada undang-undangnya. Nah kalau pertanyaan Samsul tadi bisa menjawab itu sebenarnya orang hukum. Jadi kalau dari segi hukum itu ya apa, itu orang hukum yang bisa jawab. Saya nggak bisa jawab itu. Yang bisa saya jawab itu tadi, ketika ada pengurangan itu pasti ada data-data yang memang menunjukkan individu itu melakukan pembunuhan atas dasar apa sehingga dikurangi gitu. Itu Samsul ya, semoga bisa dipahami. Itu dari sudut pandang psikologi. Nah, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terkait dengan ini nyambung dengan pertanyaan yang satunya tadi. Kita berpihak pada siapa? Nah ini menarik ini. Kalau dalam psikologi forensik sebenarnya kita nggak berpihak pada siapa-siapa. Kita berpihak pada keilmuan kita. Itu yang benar.
Walaupun kalau kita menyampaikan data tadi pada akhirnya mau nggak mau, contoh yang barusan saya ceritakan tadi, masalahnya yang Samsul pertanyakan tadi, mau nggak mau kan kita seolah-olah membela pelaku kan, bukan malah membela korban kan. Nah seperti itu. Jadi tetapi tentunya kita kan ya memang datanya kayak gitu, ya maaf gitu loh, maaf, pada akhirnya saya itu berpihak pada pelaku bukan pada korban. Misalnya keluarga korban, keluarga protes gitu kan, psikolognya nggak genah malah membela pelaku gitu misalnya. Nah, ya kita tidak apa-apa, kita menyampaikan data sesuai dengan apa yang kita lakukan. Asesmennya memang bunyinya gitu loh. Ya tidak apa-apa, kita harus berjuang itu, mau memperjuangkan apa yang sudah kita dapat gitu. Tapi hati-hati juga, Anda nanti kena dimanipulasi, itu hati-hati ya, itu jam terbang. Saya yakin kan Anda kalau dalam menangani kasus seperti ini kan tidak sendiri gitu ya. Bahkan saya belum pernah ya sampai ke pengadilan itu, pengadilan saya belum sampai ke sana, ikut jadi saksi ahli di peradilan itu belum sampai gitu ya. Sebenarnya ada tahapannya, kita nggak boleh kalau belum punya pengalaman langsung maju, nggak boleh. Minimal kita jadi asistennya, jadi asisten psikolog yang pernah maju, jadi kita jadi asistennya, gitulah tahapannya ya. Ya kita belum pernah. Nah, nanti seperti itu, nanti kapan-kapan pada akhirnya kalau dia sudah punya banyak pengalaman jadi asisten, nanti naik jadi yang utama, gantian punya asisten gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ada yang lain? Tambah seru ini sambil Saya Pak. Silahkan Irfan. Iya, saya ingin bertanya Pak. Kalau semisal di hukum itu kan kita ada sertifikasi kayak ke Peradi atau untuk jadi notariat atau untuk jadi perdana ya, pidana, kok perdana ya. Perdata atau Iya, kalau di ya. iya perdata atau pidana saya kurang tahu juga. Nah, kalau di psikologi sendiri kita ada nggak Pak sertifikasi untuk ke forensik? Jadi kita kalau mau jadi saksi ahli kayak tadi dikenal sebagai psikologi forensik, kita harus apa gitu Pak? Punya persyarat surat apa atau apa gitu? Yang pertama, Mas Irfan, yang pertama itu kita harus gabung ke psikolog forensik. Itu namanya asosiasi psikolog forensik. Saya sudah gabung. Pertama kalau di HIMSI kita gabung ke asosiasinya dulu. Terus yang kedua, kita harus mengikuti pelatihan yang arahnya ke sana, pelatihan saksi ahli lah, pelatihan ini. Yang saya share kemarin, yang barusan yang saya share itu di dalam waktu dekat ya. Kalau ada uang ikut saja. Kalau kalian pengen tertarik ini ikut aja, kan singkat saya murah kok itu pelatihannya, nggak mahal gitu. Ikut aja, pengen tahu, kumpul dengan, kan mau ada acara di Malang ya, itu di kampus sebelah gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, nanti di situ jadi pelatihan. Nah kalau yang sudah yang sudah ke peradilan, yang jelas psikolog dulu, karena forensik ini kebanyakan tidak selalu psikolog sebenarnya. Kalau untuk ranahnya ke pengadilan ya, kalau ke peradilan itu psikolog, tapi juga nggak psikolog juga sih, karena saintis juga bisa. Misalnya Mas Irfan itu sejak S1 tuh sudah neliti tentang forensik, terus sampai S2, terus sampai jadi dosen, fokus di situ. Penelitian Mas Irfan tuh banyak sekali tentang penelitian forensik gitu ya, mau apapun lah gitu ya, mau teroris lah, apalah semuanya banyak. Nah itu bisa gitu ya. Kalau itu nggak ada pelatihannya, kalau itu sudah melalui track record. Nah track recordnya Mas Irfan memang pakar di bidang itu gitu ya, misalnya. Nah kalau saksi ahli, kalau menjadi pakar, itu tentunya ya melalui proses pelatihan. Kalau di HIMSI yang terbaru itu ada namanya SKP itu. Jadi ada SKP ada nilai-nilainya. Bahkan ada sertifikatnya ya. Tapi seingat saya kalau sertifikat terkait dengan ini kayak asesmen kayak kompetensi gitu, saya belum tahu ya, ada belum? Mungkin sudah ada ya. Misalnya sertifikasi saksi ahli gitu. Saya nggak tahu ada nggak ya. Kalau ya mungkin itu gitu ya, mungkin ranahnya ke sana nanti. Jadi kalau memang belum ada, nanti ranahnya ke sana Mas Irfan. Jadi saya punya, kayak saya melakukan assessment center, kayak melakukan assessment gitu ya, saya punya sertifikat assessment center misalnya kalau dalam industri gitu ya. Nanti sama dengan halnya dengan ini, saya punya sertifikat assessment profiling
criminal profiling. Saya punya sertifikatnya terkait dengan itu. Itu arahnya ke sana nanti. Tapi itu tadi ya, yang jelas dari psikolog terus bergabung ke psikologi forensik, baru nanti kepakaran masing-masing. Karena di dalam hukum pasti akan ditanya, Anda menjadi psikolog forensik, apakah Anda sudah bergabung ke asosiasi psikologi forensik? Sudah, yang mulia atau hakim. Mana buktinya? Tunjukkan kartu anggotanya. Sudah berapa lama Anda? Sudah berapa lama Anda sudah berapa jam terbang Anda menangani kasus-kasus? Nah, biasanya ditanya. Ya, gitu-gitulah gitu ya. Ya, gitu ya Mas Irfan ya. Terjawab ya. Ya, jadi Iya Pak, terima kasih. arahnya ke sana. Kalau Anda nanti, kan yang saya katakan tadi yang lama ya. Kalau Anda nanti, karena kan Anda setelah lulus, itu kan Anda bisa ngambil profesi, ya kan? Ngambil profesi yang gelarnya tetap S1, tapi nanti dapat gelar psikolog, kan gitu. Kalau Anda ngambil 1,5 tahun lagi. Nah, ketika Anda jadi psikolog, yang baru ya, yang Anda nanti, yang angkatan Anda nanti akan jadi psikolog umum. Nggak mungkin Anda masuk ke psikolog forensik, nanti nggak mungkin. Jadi jadi psikolog umum dulu. Psikolog umum itu ya wes melakukan konseling, pokoknya yang problem-problem aja dulu. Nah, nanti baru masuk ke spesialis. Anda akan fokus belajar ke forensik, misalnya ikut-ikut pelatihan dan seterusnya, sertifikasi dan nanti pada akhirnya Anda akan menjadi psikolog ahli itu. Tapi itu proses. Karena psikolog umum pun harus berapa lama gitu, singkat saya. Ini masih digodok juga sih ininya undang-undangnya. Nanti setelah jadi psikolog umum berapa lama, terus sudah layaknya nih kamu bisa jadi psikolog spesialis, baru nanti masuk ke psikolog spesialis khususnya forensik. Mungkin gitu kalau yang terbaru ya. Enggak seperti yang lama. Yang lama itu hanya ikut pelatihan-pelatihan sudah bisa masuk di psikologi forensik. Ada lagi yang lain? Pak, boleh tambah lagi nggak Pak? Boleh. Jadi gini Pak, kalau kemarin kan saya belajar tentang alat-alat tes ya Pak di mata kuliah saya. Terus kalau di forensik sendiri ada nggak alat-alat yang khusus emang buat kriminal gitu? Misalkan Rosha dipakai untuk ini, atau mungkin lie detektor kayak di film-film gitu Pak? Ya, ada yang namanya mengukur lie atau kebohongan. Itu juga bisa ya. Kita menggunakan, yang saya tahu kalau asesmen itu, saya pernah ikut pelatihannya 2 hari ya. Itu tentang wawancara kognitif. Itu waduh, pusingnya bukan main itu. Jadi kita melakukan asesmen kognitif seseorang. Kita untuk mempelajari pola-pola kognitif seseorang, motif seseorang untuk melakukan kejahatan. Itu namanya wawancara kognitif. Kan khusus kan itu ya, khusus sekali. Tapi kalau alat tes itu sepertinya general ya. General itu artinya lebih mendalam, lebih melihat dari sudut pandang klinis kan gitu ya. Kalau orang punya kepribadian seperti ini, maka dia akan kecenderungannya seperti ini ya. Itu analisa mendalam tentunya. Jadi tidak mungkin lah. Artinya tes itu general. Misalnya Rosah itu bisa digunakan untuk diagnosis ini dan juga bisa digunakan untuk forensik. Sebagai contoh, orang individu ini kalau melihat di Rosah itu cenderung melihatnya dari bagian-bagian kecil yang detail saja misalnya ya. Nah, itulah yang menyebabkan makanya ketika dia melakukan kriminal itu sangat sangat perfect sekali, sangat hampir tidak ada tidak ada bekas atau tidak ada meninggalkan jejak. Hampir tidak ada jejak. Hampir tidak ada data bukti yang bisa menegakkan dia itu melakukan kejahatan itu. Nah, itu bisa kalau kayak gitu. Jadi kita mempunyai argumen sendiri. Dan namanya itu tadi argumen, kita punya pendapat dari hasil tes yang mulia kan gitu ya. Kita ke ranah hakim gitu kan. Gini gitu. Walaupun kalau Anda pengen tahu, coba lihat saksi ahli yang ketika pas masalah Jessica itu dihujat itu orang psikologi itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara ya kadang konyol-konyol juga gitu kan.
Anda menggunakan teori siapa? Anda mengatakan itu. Lah dia jelaskan teorinya. Tahun berapa teorinya itu? Lah kebetulan tahun lama gitu kan. Karena teori dasar kita, misalnya kita menggunakan Sigmund Freud misalnya. Tahun 80 berapa? Lah apa yang mah valid itu? Tahun berapa sekarang lah gitu kan, bayangkan. Itu profesi kita, waduh itu luar biasa. Lalu saya, waduh luar biasa gini ya di pengadilan itu ya. Ya itu yang terjadi gitu ya, itu yang terjadi. Jadi kita harus pinter-pinter di peradilan tuh, harus pinter-pinter berargumen, pinter-pinter retorika, pinter-pinter menjelaskan dengan baik, membuat si hakim itu menjadi pada akhirnya memahami, oh iya ya, apa ya, mengerti apa yang kita maksud gitu. Oke, gitu ya kurang lebih ya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah maksudnya jadi kata-kata ya Pak. Alia mau bertanya, Alia? Oh enggak. Oke, saya rasa cukup ya pada kesempatan ini. Sebentar saya tak buat absen sebentar ya.